kantor salurannya banyak. Hah? Untuk mapet nih. Excel itu. Dalam nama Yesus. Oh iya cari saluran bro. Iya. Kalau data. Coba lah. Tergantung ruangan sih. Kalau HP lagi mati ada sih kan. Lagi stop. Oke. Ntar liturginya udah tahu kan? Saya kita nggak ada kayak pemerintahan. Jadi habis statement itu doa. Terus menyembah tapi tanpa bisa. Semua wajib menyembah. Ya. Apa yang dibuat? Boleh. Ini bawa semuanya gitu. Kasih kalau mau. Terus. Enggak ada. Masukin. Oh ada si Lulusin. Ini berapa menit lagi Pak? Itu dulu sih. Udah keluar. Kosong nih? kosong. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada sore menjelang malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Begitupun kalau kita ada di tempat ini semuanya dalam rencana Tuhan. Dan satu yang menjadi keyakinan kita bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita itu adalah baik adanya. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik, yang sungguh baik sudah menjaga, memelihara hidup kita di hari-hari yang lalu, hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik, dan saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapa God.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu karena besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, semua ini adalah karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat kemuliaan-Mu yang senantiasa mengiringi setiap langkah kami. Kami boleh merasakan kuat kuasa daripada Tuhan menyelimuti setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami, supaya kami merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan tatkala kami datang dengan sungguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ibadah kami sore malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau senantiasa ngambil alih setiap ibadah kami sore hari ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Biar kuasa-Mu yang bekerja di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami mau berdamai dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menyuci kuduskan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dari salah dosa kelemahan kami, supaya berlayak kami saat ini masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau kuasai hati dan kehidupan kami semua. Biar urapan boleh terjadi bagi kami masing-masing Bapa, yang saat ini boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba Tuhan mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, dengan iman kami mau katakan kepada Tuhan, kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Dengan iman kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan pengacau kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Ikan terulai sedikit terakhir disayang cunain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan ini. Biar urapan boleh terjadi atas mereka semua, dan kami boleh dipuaskan dengan keberadaan kami saat ini, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami mulaikan ibadah kami sore malam hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita percaya janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kita. Sekalipun kita dalam jumlah bilangan yang kecil, tapi kita mengimani Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu patutlah kita menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan sore hari. Haleluya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari saudara, kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Hallelujah.
yang berkuasa sudah menebus saya dan saudara masuk di dalam keselamatan yang kekal. Dan saat ini kita akan membuka ruang kesaksian. Saya percaya ada banyak cinta kasih pertolongan Tuhan yang kita alami. Barang siapa yang rindu menyaksikan, kami memberi kesempatan untuk membangun iman kita semuanya. Sambil menunggu kita angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, amin. Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sini. Di situ. Shalom saudara. Oh, Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hani Johannes Lawrence. Saya tinggal di sebelah rumah ini. Yang saya menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, dan pemeliharaan Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Yang mau saya bilang, kalau Tuhan sudah pelihara saya, kalau Tuhan sudah pelihara kita, kata Tuhan nggak perlu khawatir. Karena ada di firman juga berapa ratus ya, ada bacaan jangan takut, jangan khawatir. Saya sama istri berdoa. Saya sama istri sedang mengalami namanya kita bekerja itu kayak freelance, jadi tidak bekerja tetap. Seperti saya bilang tadi, kalau Tuhan sudah pelihara kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Istri saya dipanggil bekerja oleh bosnya di Jalan Layur, dan saya ikut event security dari Monas. Jadi cuma 8 hari, walaupun gajiannya 3 minggu baru turun, tapi saya tetap bersyukur Tuhan pelihara saya. Dimana juga saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya memakai sepatu Keds warna hitam. Itu sepatu Keds warna hitam itu di mana-mana saya bawa, saya pakai, itu bawahnya itu sudah kekupas, saudara, sudah kekupas. Saya pakai buat pelayanan, saya pakai buat pelayanan WL, pelayanan di Natal juga, bimbing pujian, buat di baca Mazmur apapun tuh saya pakai. Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Saya merawat almarhum om saya waktu itu sebelum dia meninggal. Dia bilang, Hani, saya mau pulang ke Yerusalem baru. Ternyata benar kata-kata dia pulang, sudah pulang. Famnya piring, famnya piring. Yang menjadi saksian saya juga tentang sepatu, saudara. Saya dikasih sepatu seharga 300.000, saudara. Itu pun baru, saudara. Tidak, itu masih ada labelnya. Saya dikasih oleh adik almarhum yang saya rawat ini, om saya. Itu setelah saya bilang Tuhan baik banget. Begitu juga saya berdoa tentang pampers buat kebutuhan mama saya. Sampai ada tergerak, kakak sepupu saya menikah dengan orang Flores, dan dia pelayanan sebagai pendeta di GPIB. Dia tiap bulan kasih saya pampers 2 bungkus yang isinya 30 biji. Tapi saya bersyukur, saudara, benar-benar nyata pemeliharaan Tuhan yang dalam hidup saya. Makanya seperti yang ada katakan di firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang pernah timbul di dalam hati, itu semua sudah Tuhan sediakan. Wow, saya bilang sangat dahsyat pekerjaan Tuhan. Sampai-sampai saya bilang ini, aduh,
dahsyat saya bilang dahsyat Tuhan. Sampai ada orang, Ani, berapa nomor rekening kamu? Saya nggak minta. Berapa nomor rekening kamu? Dia mungkin tahu kan saya perawat mama apa. Dia kasih. Saya bilang, oh dahsyat Tuhan. Tapi bukan di situ aja berkat Tuhan, terus. Sampai saya bilang, Mak, saya lelah. Pernah saya marahin mama saya karena saya lelah. Mama saya ke toilet sampai 3 kali, saudara, maaf. Mama saya kalau makan sembarangan. Saya mau ke toilet 3 kali, maaf, BAB, cebok. Tapi saya terus marah sih, Mak, jangan gitu. Saya kelepasan sebenarnya. Aku capek, pulang kerja. Karena istri saya tidak bisa lagi nanti mama saya ke kamar mandi. Udah nggak bisa. Daripada jatuh nanti anfal, ada apa-apa, mendingan saya sudah. Saya rawat. Nanti capek. Tapi itulah hikmahnya. Makanya saya bilang, selama saya masih hidup, sampai ada ibu gembala dari GBK itu datang, saudara, ke rumah saya. Dia bilang, Ibu, anakmu hebat, sampai bikin sehat. Mati saya, bukan saya yang hebat, Tuhan Yesus yang hebat, yang mampukan saya merawat mama saya. Kalau enggak, nyerah saya. Oh, nggak kuat, saudara. Mana-mana saya kalau berdaya, saya bawa kursi roda, nyebrang. Tapi itulah saya bilang, selama saya masih hidup, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bukan setia sampai akhir hidupku. Karena saya mau melayani bukan di atas mimbar aja, tapi di luar juga untuk melayani sesama. Kalau boleh saya mau nyanyikan pujian. Saya menyanyikan lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari Bapak Hani. Kita percaya bahwa hidup kita sebagai orang percaya dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Apapun menjadi kebutuhan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengiring melayani Tuhan, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Puji nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ibadah kita dan tanda kita mengasihi Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita angkat kembali pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya.
setiap persembahan yang sudah kita berikan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita mengimani kalau sore malam hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya akan dibentangkan menjadi kekuatan bagi kita, memberikan pertumbuhan iman, memberi ketenangan bagi jiwa kita. Karena itu mari kita angkat pujian, kekuatan di hidup kita hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara, biar apa yang kita dengar sebentar, kita boleh mengerti, terutama kita lakukan. Haleluya, kekuatan di hidupku didapat hanya dalam Yesus. Haleluya. Dan sekarang kita bangkit berdiri sambil kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dan tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di hidup kita hanya di dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan, tinggalkanku, setia menopang, berseru berharap dalam ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaannya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, amin. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh berada dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Dan apa yang kami miliki saat ini Tuhan, kami mampu mempersembahkan kehidupan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena itu layakkanlah hidup kami Tuhan, suci dan kuduskanlah hati pikiran kami, agar tatkala kami sebentar akan mendengar firman-Mu, kami boleh merasakan jamahan lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih-lebih di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk memperkatakan kebenaran. Kebenaran-Mu itu adalah suci dan kudus adanya, menjadi perisai bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada firman, sehingga hidup mereka boleh merasakan keselamatan, keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau juga akan memberkati
setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang balas berkat-berkat baru berlimpah, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam jalannya pemberitaan firman Allah, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi pikiran hati kami dengan berbagai cara. Kami tolak usir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab di Perjanjian Baru, yaitu suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pada bab yang ke-6 atau Galatia pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Sebenarnya tekanannya itu di ayat 9 ya. Tapi tidak mengapa kita membaca dalam satu perikop ini mengenai saling membantulah kamu. Dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca bersama-sama ya, supaya kita sama-sama mendengar. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, ini sebenarnya sudah menjadi suatu khotbah pendek ya. Walaupun kita membaca dalam satu perikop, tetapi saya percaya setiap kita ini sudah diberikan hikmat sehingga Roh Kudus itu yang memberikan pengertian. Dan pada saat ini ya, saya juga akan sedikit menjelaskan ya apa yang dimaksud daripada perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat di Galatia, khususnya di ayat yang ke-9 ini, bahwa dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah suatu nasihat yang diberikan Rasul Paulus daripada ilham roh. Tuhan memperhatikan khususnya jemaat Galatia ini, sehingga dengan hikmat marifat yang dimiliki oleh Rasul Paulus ternyata melihat ada suatu persoalan di dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat Galatia ini. Mereka ternyata mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Sekalipun mereka adalah suatu jemaat Tuhan,
Tapi tampaknya ada suatu keraguan-raguan dalam hidup mereka yang membuat mereka itu sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka ini adalah suatu jemaat yang sudah mengenal Kristus daripada imannya. Daripada iman yang mereka miliki ini, saudara, tentu mereka terima dari perkataan-perkataan Kristus. Daripada berita Injil yang diberitakan kepada Rasul Paulus, contohnya. Di mana oleh iman ini, firman Allah ini dikenal sebagai perkataan yang memberikan hidup. Nah, kalau ternyata kehidupan jemaat Galatia ini sudah dihidupkan dengan iman yang berasal, yang bertumbuh dari firman Allah, tentu hidup mereka itu dapat memancarkan kehidupan kepada orang-orang lain. Namun saudara, yang ditemukan Paulus dalam jemaat Galatia ini adalah mereka yang sudah memulai dengan suatu keyakinan yang sungguh kepada suatu perkataan roh yang membuat hidup mereka melangkah dengan iman, mengawali dengan roh, tetapi mereka mengakhirinya dengan daging. Kita bisa lihat itu dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Coba kita baca. Galatia 3 ayat pertama sampai 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Terima kasih. Jadi saudara, kalau gambaran kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah orang Kristen, adalah orang-orang rohani yang mengawali kehidupan kita dengan roh Tuhan. Karena yang membuat kita menjadi gereja, gereja itu sendiri kan berasal dari kata itu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Dipanggil keluar masuk kepada rencana Tuhan yang indah. Sehingga kita menjadi suatu ciptaan yang baru, kalau bahasa Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika kita sudah mengenal kebenaran itu yang yang kita imani itu adalah perkataan roh. Roh itu yang mengubahkan kehidupan kita, pola pikir kita menjadi suatu ciptaan yang baru. Dalam suatu kehidupan pertobatan, dalam suatu kejadian yang baru, sehingga kehidupan kita yang lama itu kita tinggalkan. Lalu masuk kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Hukum-hukum, prinsip-prinsip duniawi kita itu sudah kita tidak pakai. Ketika kita sudah mengenal Kristus, maka ada prinsip-prinsip yang baru. Prinsip-prinsip lama, ibarat kata ya sebagai contoh, kalau orang pukul pipi saya balas dengan tendakan. Nah, tendangan pipi kanan. Nah, itu prinsip-prinsip dulu. Logika kan berpikir, kalau orang berbuat jahat kepada saya akan balas berbuat lebih jahat lagi. Kalau orang baik kepada saya akan bisa berbuat baik kepada mereka. Prinsip-prinsip itu kalau sudah masuk dalam kelahiran yang baru dalam Kristus, maka itu semua sudah dirobohkan, sudah diruntuhkan, dan membangun suatu prinsip yang baru dengan pola pikir yang dikendalikan oleh perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah ini ya salah satunya. Coba kita perhatikan. Perintah Allah yang sempurna yang diinginkan Bapa di sorga dalam hidup kita yang sudah menjadi kejadian yang baru, menjadi ciptaan yang baru dan siap disempurnakan, adalah salah satunya di dalam Matius 5 ayat yang ke-46 mulai. 46 dan 47. Coba kita tolong baca. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tuhan ajarkan apa ketika kita mau mengasihi orang cuma karena ya orang itu mengasihi, sesungguhnya apa upahnya? Ya. Apa upahnya? Karena Tuhan bandingkan pemungut cukai pun itu bisa melakukannya ya. Nah, terus Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ya. apakah
apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Kalau kita hanya memberikan salam kepada sesama kita yang berbuat baik, yang memberi salam juga kepada kita, ya apakah untungnya? Ya, apa hal-hal yang luar biasa di situ? Setiap orang ya yang mengenal Tuhan atau yang tidak mengenal Tuhan sekalipun itu bisa melakukannya, saudara ya, bisa melakukannya. Terus, Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? nah, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Terus, Karena itu haruslah kamu sempurna, ya. sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna adanya. Jadi ternyata standar di dalam kehidupan orang Kristen itu bagaimana kita bisa memahami pengajaran daripada Yesus Kristus. Kalau sudah baca ayat tadi di sebelumnya itu, di mana ketika ada orang menampar pipi kirimu, kau berikan pipi kanan. Jikalau ada orang yang mungkin tidak bisa memaafkanmu, tapi engkau harus bisa memaafkan. Jikalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, engkau harus bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan itu yang merupakan buah-buah pelayanan menurut kehendak Roh. Ini dimiliki oleh jemaat Galatia. Ya. Jemaat Galatia sudah memulai dengan Roh, sayangnya mereka sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa mereka hendak mengakhiri hidup mereka dengan perbuatan daging. Sehingga pesan ini datang kepada jemaat Galatia, supaya kamu jangan jemu-jemu berbuat baik, asalkan engkau tidak menjadi lemah. Kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau tetap bertahan berbuat baik, maka upahmu itu akan sampai kepadamu. Ya. Artinya berbuat baik saja, saudara, itu membutuhkan akan menghadapi ujian, ya, ujian iman. Di situ orang percaya akan teruji kebaikan kita ini karena apa? Kadang kan ya teruji oleh waktu. Ada orang berbuat baik secara terus-menerus, kita tidak tahu hatinya apa, motivasinya apa. Tapi kebaikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jikalau kita diajarkan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Terkadang kita berbuat baik kepada manusia, ya tidak jarang kita menerima respon yang tidak baik. Seringkali kita menerima respon yang tidak menyenangkan, padahal kita sudah baik kepada manusia. Tapi percayalah, kalau saudara berbuat baik kepada manusia seperti untuk Tuhan, maka yang menjadi ya, pembelamu, yang memberkati dan menilai dan senantiasa menguji imanmu, itu adalah Tuhan. Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang nilai, dan Tuhan yang akan memberkati saudara. Mungkin saudara mengalami perlakuan yang tidak baik ketika saudara berbuat baik. Akhirnya mungkin dia meninggalkan saudara, atau saudara meninggalkan dia, saudara. Ya. Tetapi di situ Tuhan melihat kehidupan saudara yang setia, konsisten berbuat baik. Tuhan bisa mengirim orang lain, saudara, ya, untuk memberkati saudara. Ya. Saudara harus percaya, kalau ya ada seringkali kita dengar istilah kata rezeki itu datangnya dari atas. Itu betul. Rezeki itu, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Persoalannya kita percaya tidak. Kalau kita percaya rezeki itu daripada Tuhan, ya bekerjalah. Jangan terintimidasi dengan situasi, keadaan maupun keadaan hati manusia yang seringkali berubah. Manusia berjanji hari ini, besok dia bisa berubah. Ya, bisa. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia berfirman, dia pasti akan genapi. Coba kita baca itu. Bilangan 29 ayat yang ke-11. Bilangan 29 ayat 11. Nah, Bilangan 23 ayat yang ke-19 maksud saya, maaf. Ayat 19. Bilangan 23 ayat 19.
Allah bukanlah manusia Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, Ya, atau berbicara dan tidak menepatinya? terima kasih. Tuhan tidak mungkin menepati. Kalau Tuhan akan memberkati, ya, Tuhan pasti akan berkati. Asalkan kau dapat pertanggungjawabkan apa yang kau perbuat itu perbuatan baik di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi ketika engkau berbuat kebenaran, berbuat baik, engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang jahat, tapi engkau bertahan, wah itu luar biasa. Disitulah engkau mengalami derita, tetapi firman Tuhan mengatakan kemuliaan Allah itu turun ke atas kamu. Ketika engkau menderita saat berbuat baik, disitulah kemuliaan Allah. Roh Tuhan itu bekerja sempurna. Disitulah engkau tanpa engkau sadari, engkau sedang berada dalam anugerah kasih Allah. Ya. Sebab apa? Kalau kita bercermin kepada kehidupan Yesus Kristus, kurang baik apa dia, saudara? Ya. Dia mati untuk menghidupkan kita. Ya. Sementara kita mungkin ala bangsa yang tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi dia mau mati untuk orang yang berbuat jahat. Untuk orang yang tidak mengenal dia, saudara. Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan, kalau orang yang mau mati demi orang yang baik itu ada. Ya, ada. Tetapi mereka yang mau berkorban, mau mati untuk orang yang tidak dia kenal, oh ngapain? Tidak kenal, ngapain gua mesti berkorban? Tapi kalau untuk orang yang dia kenal, untuk orang yang dia sayangi, dia mau rela berkorban. Tetapi standar yang dilakukan Tuhan Yesus justru orang-orang yang tidak mengenal dia. Bahkan dalam hal penyaliban dia, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, itu pun dia tawarkan suatu kebenaran jalan keselamatan. Lewat korban salibnya, disitulah di dalam Injil Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dia dikorbankan, dia disalibkan untuk menghapus dosa seisi dunia. Termasuk orang-orang yang menyalibkan dia. Nah, ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah betul-betul hidup di dalam firman Allah, kita sudah memulai dengan roh, pertahankan. Ya, ayat firman Tuhan ini menguatkan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Ya, intimidasi pikiran, aduh Tuhan kok dia begini ya. Aku sudah baik, aku sudah ampuni, aku sudah maafkan, kok dia masih seperti ini. Terus berbuat baik, ya secara manusia ada pengeluhan bolehlah sekali-kali. Tapi ya jangan sampai pengeluhan itu justru mengganggu, mengintimidasi saudara. Akhirnya saudara jadi berubah menjadi jahat. Ya, mungkin kesaksian tadi saya sempat mendengar ya, rohani menjaga, merawat ya, seorang ibu. Sekalipun ada masa-masa ya sudah capek, waduh, mamanya sendiri minta dirawat, minta dijaga ya, minta diperhatikan dan sebagainya, sehingga ya sedikit terlepas ya emosi, sedikit marah. Nah, tetapi puji Tuhan semua baik-baik saja kan. Puji Tuhan. Secara manusia ya wajar, ada saat-saat tertekan di mana kita ingin mengeluh. Tapi tuntutan firman Tuhan selalu diingatkan bahwa jangan engkau mengerjakan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu seperti tadi dikatakan bukan sebatas di mimbar. Seperti Hani melayani ibu, itu pekerjaan Allah. Ya. Kalau pekerjaan Allah melayani kerajaan Allah, perspektif Alkitab itu bagaimana rasul-rasul hamba Tuhan melayani jiwa-jiwa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun dia bukan hamba Tuhan, dia bisa melayani kerajaan Allah. Artinya dia melayani orang tua, dia melayani anak, dia melayani suami, dia melayani istri, ya. Dia melayani dia melayani kakek neneknya, ya. Dia melayani keluarga, dia melayani teman sekantornya, teman sekerjanya, dia melayani hamba-hamba Tuhan. Itu cara lain melayani kerajaan Allah. Karena saudara menyambut kerajaan Allah, menyambut jiwa-jiwa. Dan itu adalah pekerjaan Allah. Lain cerita kalau kita menganiaya mereka, ya, menyakiti hati mereka.
Nah, itu sama seperti gambaran Paulus ketika namanya masih Saulus, dia hendak menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan tangkap. Apa perkataan Tuhan Yesus di situ? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Secara logika loh, memangnya ada Tuhan Yesus di situ? Tidak, tapi jemaat Tuhan. Dan Paulus di situ mengerti, kita pun harus mengerti. Ternyata kalau mau menjadi ya orang-orang yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita bisa melihat orang-orang lain itu adalah jiwa yang Tuhan punya. Kita harus bisa melayani seperti Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Maka Tuhan ingin kehidupan kita itu melayani jiwa sekitar kita. Ya, walaupun pada faktanya, ya, pada kenyataannya, ya kami pun sebagai seorang hamba Tuhan pun seringkali tidak luput dari kekurangan. Ya. Ada masa-masa lepas kendali. Ya. Tetapi yang penting bagaimana kita ada penyesalan dan kita berbalik lagi. Ya. Tapi kalau tidak ada penyesalan, merasa betul, merasa benar, wow, sudah egois itu, sudah bukan roh Tuhan lagi. Ya. Sudah kuasa kegelapan yang membutakan mata hatinya. Nah, ini sudah berbahaya. Tapi saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan jemu, berbuat baik. Tantangan kita supaya kita senantiasa berbuat baik, ya itu ada di ayat-ayat yang kita sudah baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau saudara yang sudah mengenal kebenaran, ya, untuk berbuat baik pun terkadang ada tantangannya. Ya. Menghadapi orang-orang yang jahat, ya entah itu keluargamu, temanmu, tapi engkau harus hadapi itu. Engkau pertama tegur, tapi hadapi dengan penuh kelemah lembutan dan kesabaran. Kamu yang rohani harus bisa mendidik mereka kepada hal-hal yang benar sambil menjaga diri sendiri. Jangan kita sudah pintar nasihat, kita sendiri yang akhirnya hilang dari peredaran ya. Dalam pelayanan yang tadinya kita rindu melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kita sudah menjadi saksi ketika dia sudah dipanggil Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, sudah bersungguh-sungguh beribadah, kitanya yang hilang. Itu kan sangat disayangkan, itu terbalik ya. Hati-hati sambil menjaga diri. Lalu ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini yang seringkali mungkin tidak semua kita bisa lakukan ya. Bertolong-tolong dalam menanggung beban, bukan saling menuduh, bukan saling menilai, bukan saling menghakimi. Itu beban dia, kasihan sekali ya. Mungkin dia banyak dosanya. Jangan seperti itu ya. Kalau kita baca seterusnya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau mau bertolong-tolong, jangan lihat-lihat orang ya. Jangan kita merasa diri kita berarti. Kalau sudah menolong orang, jangan kita merasa diri, lu udah baik lo sama lo, lu harus baik sama lo, harus ingat lo. Nggak usah lah yang kayak seperti itu. Kalau sudah berbuat baik, sudah yang mencatat kebaikanmu, yang terutama itu Bapa di sorga. Udah. Manusia ya bisa aja ketika sudah berbuat baik, dia meninggal dipanggil Tuhan, sudah tidak ada balasan. Atau manusia bisa saja ketika sudah berbuat baik, besoknya dia berbuat jahat. Kita tidak tahu kan. Tapi kalau kita berbuat baik itu untuk Tuhan, wah, itu menjadi suatu catatan yang baik. Itu akan memperjelas nama kita tertulis di kitab kehidupan, kitab hayat. Nama-nama yang layak tertulis di kitab kehidupan adalah orang-orang yang benar-benar berbuat hal-hal yang baik, berbuat yang dapat memberikan kehidupan ya. Seperti ada istilah pepatah mengatakan, pepatah sulit, sito timoto tumo, sito tumo tumoto ya. Manusia kalau tidak bisa memanusiakan yang lain, dia bukan manusia, saudara. Tapi kita diingatkan supaya manusia dapat memanusiakan
orang lain, manusia yang lain. Itu yang namanya memberikan hidup. Itu sudah diberi contoh kok dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia memberikan hidup. Walaupun dia mati, tapi dia memberikan kehidupan bagi kita. Maka itu menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita bisa hidup, berikan kehidupan. Ya, sekalipun kalau kita berikan kehidupan, kita yang berkorban. Mungkin ya salah satu contoh lagi dari kesaksian. Ya. Bagaimana Hani dengan merawat ibunya, dia memberikan hidup. Maaf kata, kita tidak tahu kan hari-hari kematian seseorang. Ya. Kita tidak tahu. Tapi setidaknya Hani sudah memberikan hidup. Walaupun ketika sudah memberikan hidup, ya kita yang tersiksa. Terkadang kita memberikan hidup sebagai seorang ayah, ya dia betul-betul memberikan kehidupannya untuk keluarganya dengan dia berkorban, berlelah, bekerja keras. Itu namanya memberikan kehidupan. Apalagi tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Waduh. Walaupun mungkin terkadang ya keluarga tidak melihat kerja keras suami, misalkan seperti itu. Tapi setidaknya dia sudah melakukan hal itu dan itu dicatat baik di kitab kehidupan. Saya percaya itu. Setiap orang ya, tidak suami saja, istri bekerja untuk anaknya, atau nanti anaknya bekerja untuk orang tuanya, dan sebagainya. Segala jenis ya, dari segala aspek kehidupan manusia. Yang terpenting yang saya mau katakan di sini, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan sesuatu, segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi hati-hati ya, tantangannya itu. Berbuat baik, jangan kita merasa diri sudah berarti, tetapi padahal kita tidak berarti. Ya. Jangan seperti, jangan meninggikan diri, saudara. Ya. Lalu dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, ya udah, kita mengucap syukur aja. Nggak usah kita bandingkan dengan tetangga kita. Aduh, Tuhan, aku udah kerja keras, tapi kok dia tampaknya tidur-tidur bisa kaya. Jangan seperti itu. Seringkali ya iblis bisa mengkamuflase seperti itu. Kayak dia di dalam rumah nggak keluar-keluar, kok ada aja ya rumahnya makin tinggi, misalkan seperti itu. Kita tidak tahu kok handphonenya iPhone. Nah, artinya saudara begini ya, dalam keadaan apapun saudara, kita harus bermegah kepada apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan itu hal yang baik, sudah percayalah ya, Tuhan pasti pelihara. Yang terpenting itu saudara ya, jangan kita bekerja hal yang baik dengan motivasi untuk menaikkan gaya hidup kita. Nah, jangan seperti itu. Itu akan merugikan saudara ya. Di saat-saat ini lebih baik saudara mencari ketenangan daripada kesenangan lewat kekayaan dunia. Kita butuh, kita mau kok kaya. Saya pun mau kaya. Cuma saudara ya, semakin kita mempunyai berkat itu, tuntutan semakin banyak, tanggung jawab semakin banyak. Apalagi dari perspektif firman Tuhan, bahwa kerajaan kekayaan dunia itu tidak membawa selamat kepada kita yang percaya ya. Itu sama saja kita menjadi hamba mamon. Tapi di sini bukan berarti saya melarang saudara untuk kaya, bukan saudara. Silakan saudara, selama saudara bekerja dengan benar, tidak curang, dengan jujur, ya, melakukan hal yang baik, ya. Walaupun kayaknya di zaman sekarang sulit ya. Bahkan pengkhotbah pun mengatakan, di dalam pengadilan pun aku tidak menemukan keadilan. Wah, apalagi di dunia pekerjaan ya, yang berurusan dengan ya uang dan sebagainya. Waduh, itu berbagai macam cara. Kamuflase pasti dilakukan demi mencari uang. Dari dia mungkin entah dia berkhianatkah, dia menceritakan kejelekan teman sekerjanya lah, entah dia menjilat bosnya kah, atau bagaimana, dia akan menghalalkan segala cara. Kalau mau cara kebenaran, ya sudah, kita hidup bersyukur saja. Mengalir sesuai dengan kapan Tuhan mau angkat, ya disitulah waktu yang terbaik. Kita imani itu. Yang penting kita bisa hidup bersyukur, kita hidup betul-betul bisa mensyukuri dalam segala keadaan. Itu yang terpenting. Saya percaya ya itu adalah di suatu keadaan di mana saudara tidak akan temui ya. Tidak akan temui lagi ketika saudara mempunyai hasrat untuk menjadi orang yang lebih tinggi lagi. Ketika saudara berada di atas, nah disitulah saudara akan merindukan, tahu-tahu saya hidup berkecukupan,
daripada saya memiliki semuanya tapi ternyata batinku menderita. Akhirnya saudara ingin menjadi orang yang serba cukup saja. Ya. Jangan sampai ada penyesalan seperti itu ya. Makanya di sini diingatkan tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jangan memperhatikan orang lain. Di dalam berjamaat, di dalam menjadi rekan hamba-hamba Tuhan, sudah tidak usah lihat hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, ya. Kenapa dia lebih hebat, kenapa dia lebih berhikmat, kenapa dia lebih maju ke lain. Sudah. Bersyukur saja, dan kalau memang engkau melihat hal yang baik, ya engkau ambil yang baik. Engkau berikan pujian, ya. Engkau beri penghormatan selayaknya apa yang engkau lihat. Namun engkau harus bersyukur ya, dengan keadaan, tapi bukan berarti engkau ongkang kaki ya. Tetap maju terus berbuat baik ya. Kapan waktunya Tuhan mengangkat saudara, kita tidak tahu, tapi percayalah Tuhan pasti mempunyai waktu tepat dan indah. Selanjutnya tantangannya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri ya. Ini masih yang tadi ya. Supaya mengingatkan kepada kita kalau berbuat baik, ya jangan dibanding-bandingkan. Masing-masing orang ada beban tanggung jawabnya. Nggak usah iri dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan sekerja. Dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, ini bukan saya menyinggung bahwa orang yang memberikan pengajaran itu ya memberikan persembahan kasih ya. Bukan begitu. Artinya saudara memberikan kebaikan apapun itu bentuknya sebagai ucapan syukur. Ternyata di sini Paulus mengajarkan ada suatu tanda kasih ya. Ya, saya tidak menyinggung apa-apa ya, tapi tanda kasih apapun itu. Pujian pun itu tanda kasih, penghormatan pun itu tanda kasih. Puji Tuhan saudara menghormati sambil memberikan amplop. Pak Pendeta, puji Tuhan saya terberkati dengan khotbah, dengan doa. Tidak apa-apa, puji Tuhan. Selama itu diberikan dengan hati yang damai sejahtera, bukan disen-sen ya, bukan dikode-kodein. Aduh, oh saya mau pulang tapi sepertinya saya kurang. Bukan seperti itu saudara ya, bukan dikodein seperti itu. Tapi bagaimana sesuai dengan kehendak Roh. Ketika kita melayani sebagai hamba-hamba Tuhan, ya sudah, melayanilah seperti untuk Tuhan. Jangan engkau mencari perkara-perkara ini, tapi layani, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka lainnya itu yang bisa diartikan perkara-perkara jasmani, Tuhan akan kirim. Kalau engkau mengharapkan kepada si A, si B, ya mungkin saudara melihat apa profilnya ini orang berada ini. Tahu kan, duduk dululah lama-lama ini. Itu ternyata yang diharapkan malah tidak dikasih-kasih. Itu kan sangat menyedihkan. Lebih baik saudara ya menjaga wibawa saudara. Kita puji Tuhan, terima kasih, maaf saya harus kembali dan sebagainya. Oh tuh Pak Pendeta, biasa kan itu seperti gerakan-gerakan Roh Kudus. Atau mungkin saudara tidak mendapatkan apa-apa, saudara sudahlah, dengan apa yang ada saya jalan kaki, ketemu orang di jalan mungkin, Pak lagi jalan sendirian, yuk numpang sama saya. Nah, bisa aja kan, kita tidak tahu seperti itu. Kesaksian jemaat kami Ibu Kinlan habis doa semalam suntuk, wah, waktu kami di Tomang luar biasa. Ibu Kinlan ini tampaknya dia pulang dengan iman, saudara. Dia jalan itu sampai ke seberang Taman Anggrek. Itu masih jam 4:30 ya, 4:30. Dia bingung, dia tunggu ini sepertinya tidak ada anggota. Akhirnya saudara ada, saya lupa ya, itu seperti mobil kap ya atau truk, saya tidak tahu. Panggil saudara ya, dia panggil, dia berhentikan, Bang, boleh nggak saya numpang sampai situ saja? Saya tahu di situ baru 24 jam. Betul dia naik saudara ya. Saya lupa entah itu truk atau mungkin apa mobil biasa, saya tidak tahu. Tapi itu ceritanya. Akhirnya dia numpang. Oh ayo Bu, kita kan ngeri ya. Kita pun pasti, Tuhan kalau terjadi apa-apa ya masalahnya itu kan habis gereja bersama kita. Takutnya kita disangka tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Cuma ya memang maunya beliau seperti itu. Dan puji Tuhan tiba selamat sampai tujuan. Walaupun kena semprot sedikit dari suaminya. Ya kita kan juga jadi tidak enak. Tapi
Itu yang kita lihat dari karakter ya, salah satu karakter yang terbaik yang patut kita teladani bukan beriman. Walaupun tidak semua orang ya, iman orang berbeda-beda. Kita takut juga. Tapi paling tidak kalau kita melakukan lurus-lurus saja ya dengan pikiran positif, ya mau dia maaf kata dia celaka, mau dia betul-betul menjalannya dengan pikiran yang positif. Tapi Tuhan pasti bela. Nah selanjutnya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran. Oh ini sudah. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Nah ini menjadi suatu peringatan bagi kita ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita mau melihat tuaian yang indah, berlimpah-limpah, terlebih kehidupan yang kekal, kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan, taburlah selama kita hidup dalam dunia ini, taburlah kebaikan itu. Murnikan kehidupan saudara menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tahu Tuhan itu maha adil. Kelak nanti mungkin kita diperhadapkan ya, dengan suatu penghakiman yang kita tidak tahu, Tuhan pertanyakan itu. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh harusnya orang yang merdeka. Kita tidak akan mengalami pengadilan Kristus, sebab kita hidup berjalan roh. Roh itu yang menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Nah, lalu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, nah, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Jadi selagi masih ada kesempatan, seperti lagu ya, selama kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadi di masa tua pun kita sudah saatnya menuai akan kebaikan-kebaikan yang kita sudah tabur lewat anak cucu kita, lewat orang-orang tertentu. Kebaikan itu akan kembali tepat waktunya, dan itu akan menuntun kita sampai kepada maut ya, sampai kepada kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa dan menyembah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, mengingatkan akan perihal untuk kami jangan jemu-jemu berbuat baik, supaya kalau kami tidak lemah Tuhan, kami akan menerima upah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sempurnakanlah Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Tanamkan di dalam tanah hati kami agar dia bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Suci kuduskanlah hati pikiran kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran, perasaan kami, penyerahan kami yang mencoba menghalang-halangi semuanya itu, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa release ID budi Christ. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah, sembah Engkau yang layak untukku, sembah ku, sembah ku, sembah Engkau yang layak
Angkatlah suaramu untuk menyembah Dia. It is I, the Lord, while I live in Christ. It is I, the Lord, while I live in the Lord, while I Redisip I the live in Christ, while I see the Lord, while it is I, the live in Christ, the Lord, while Redisip adalah live in Christ, the Lord, Haleluya, curahkanlah anugerah-Mu Bapa. Jamalah hati kami, lawati hati kami Tuhan. Roh-Mu akan menghibur kehidupan kami, memberikan pertolongan kekuatan atas kami. Ridisik aidili bidik rai delo wala rada saidili lo. Rada sidi bidik rai dela rada bidik rai. Ridisidi bidik rai lo wala rada skanda lo wala rada lo wai. Haleluya, rada sidi kanda bidik rai. Rada sidi bidik lo wala rada sidi bidik kanda lo wai. Haleluya, rada sidi bidik kanda lo wala rada lo wala wai. Rada sidi bidik rai. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya dan segala domba-dombanya. Rai bidulayan celayan sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku, karena dari tempatku yang maha tinggi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu, membuktikan janji firman-Ku. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku sedia hadir. Dan kalau aku ada di tengah-tengah kamu, aku sedia melayani kamu. Bidulai sikap cenai, hai hambaku dan anak-anakku. Ribidulai sikap cenai, kamu sudah mendengarkan firman-Ku. Itu adalah aku sendiri. Aku hanya meminjam mulut lidah dari hambaku. Dan kalau itu aku sampaikan karena aku mengenal tiap-tiap kamu. Delai cenai, biderai kamu cenai. Adakah kamu mengerti dengan apa yang ku sampaikan? Bidelai, delai sipi kamu cenai. Ai delai sikam tu cenai. Hamba-hambaku dan anak-anakku, aku minta kepada kamu sekalian yang ada saat ini, saling bertolong-tolonganlah kamu di dalam aku sebagai tubuhku kamu sekalian. Baiklah kamu merasakan tanggungan satu dengan yang lainnya. Become to the Louis cenai, sehati sepikir, saya sekata di dalam aku. Bilai kamu tu bicenai. Dengan demikian kamu menarik berkat-Ku turun di tengah-tengah kamu. Pilih kamu tu bilai cenai, hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku begitu mengasihi kehidupan kamu. Aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kamu sekalian. Buktinya kalau sampai saat ini kamu ada, ini membuktikan kepada kamu bahwa pemeliharaanku ada atas hidup kamu. Karena itu aku mau mengingatkan kepada kamu, jangan takut akan hidupmu. Aku bertanggung jawab penuh dengan kehidupan kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Kalau di waktu-waktu yang lalu aku sudah menolong kamu, percayalah kepadaku, maka aku akan terus menolong kamu. Kamu akan kupikul hamba-hambaku dan anak-anakku. Tidak akan aku pernah biarkan kamu berjalan sendirian, asalkan kamu terus menaruh harap sungguh kepadaku. Bilai kamu dicenai, nominrai hamba-hambaku dan anak-anakku. Setialah kamu dalam mengiring melayani pekerjaanku. Aku yang kenal setiap kehidupan kamu. Isi hatimu terbuka di hadapanku. Tidak ada yang tertutup
tertutup, semuanya tampak jelas dan nyata. Karena itu serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah kepadaku, maka aku sedia memelihara kehidupan kamu. Inilah suara rohku, sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Inilah Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami boleh beroleh kekuatan baru, penghiburan yang daripada firman-Mu dan suara roh-Mu Tuhan. Kuatkanlah iman kami agar senantiasa menjadi pribadi yang baik, melakukan dan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Terlebih kami percaya Tuhan, cinta dan kasih-Mu akan memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan kesehatan yang baru, semangat yang baru, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Biarlah firman Allah bekerja sempurna atas hidup kami yang mengimani setiap perkataan Allah. Maka segala sesuatu yang kami alami, baik kami yang sakit akan mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, kami yang lemah mengalami kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan, kami yang susah hati akan dihiburkan oleh kuasa Roh-Mu, bahkan kami yang tertutup jalan, Engkau akan membukakan jalan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, ampunilah dalam segala kekurangan kesalahan kami. Kami berdamai Tuhan kepada Engkau. Tapi biarlah dalam kemurahan dan rahmat-Mu ya Bapa, kami boleh senantiasa dibaharui hidup kami, agar kami boleh menikmati hari-hari depan dengan penuh harapan, dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami pada saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya kami sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih bagi saudara yang sudah melayani dan yang sudah hadir untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Berkali kita mendapatkan pedoman lewat firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi hati kita untuk tetap dapat menjalani hidup sesuai kebenaran, sesuai kehendak Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan melalui firman Tuhan semua diperhitungkan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Baik, terima kasih, dan kita akan menikmati berkat jasmani. Dan shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.